Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ini masih bulan Januari 2026 dan ini awal konten kita bareng sosok-sosok inspiratif, khususnya dari Bojonegoro. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa mengundang beliau berdua karena memang ada hal yang memang menarik untuk kita bahas hari ini, yakni ngobrolin sebuah event yang sudah konsisten mereka lakukan seperti apa, dan kita sudah ketemu Pak Yudi atau Om Yudi atau Mas Yudi lah. Gimana kabar? Baik-baik, masih Pak. Alhamdulillah. Terus ada Maman. Gimana kabar? Baik Juga. baik. Setelah lama tidak suka. Iya, lama. Dulu saya suka di rumahnya. Nah, iya. Dan sekarang kita di tempat yang berbeda dan alhamdulillah bisa ngobrol tentang sebuah acara yang beliau asuh dan lakukan sama teman-teman, dan namanya aja menarik ya. Kalau kita kan dari nol nggak tahu nolnya bisa 1, 2, 3 atau enggak, tapi bismillah kita lakukan itu. Dan Om Yudi sama teman-teman sama Muhammad ini ternyata mencetuskan sebuah event atau momen di mana memunculkan untuk para seniman gitu ya. Yeah. Seniman khususnya Bojonegoro, dan ke depan semoga bisa ke luar juga. Namanya apa? 1 lawan 1. 1 lawan 1. Saya mikirnya waktu itu ini sih. Kayak versus. Kayak versus. Battle atau pencadur. Oke, 1 lawan 1. Apa sih 1 lawan 1? Ya, memang kita ambil kata-kata itu supaya menarik. Artinya, ini apa sih? Akhirnya bertanya, bertanya, ini apa? Ini ternyata 1 lawan 1 adalah pribadi kita. Yang dilawan itu adalah diri kita sendiri. Okay. Bagaimana kamu punya karya atau tidak? Berani tidak untuk kita tunjukkan teman-teman minimal, apalagi ke masyarakat yang sudah dengan segala teknologi yang kayak gini, memang perlu kita manfaatkan untuk menunjukkan karya kita. Jadi sebuah panggung atau ruang di mana teman-teman ini melakukan ini ya, kreasi atau menampilkan karya gitu. Ya. Jadi berdua dulu awalnya. Awalnya berdua, ya. Memang berjenisnya kita berdua dari obrolan kita kan punya karya. Ini bagaimana kita mau menunjukkan ke teman-teman lah minimal kalau kita punya karya ini buatlah yang sederhana dengan dengan karya masing-masing, sehingga nanti akan men-trigger teman-teman pencipta lainnya, sehingga sederhana itu gitaran bolong sendirian, gitu ya bisa gitu ya. Server mereka melengkapi dengan full timnya, itu dari situ. Apakah teman-teman ya termasuk yang berdua dulu, Om Yudi sama Om Mamat, apakah waktu itu ada kesamaan hobi atau mungkin kesamaan mazhab bermusik? Kalau Om Mamat sendiri seperti apa? Kalau kesamaan sih apa sama drumnya aja? Itu sedikit lah, itu ada bumbu itu sedikit aja, tidak terlalu ini. Jadi memang karena punya dasar pemikiran yang sama, kita sama-sama senang bikin awalnya. Cuman setelah ngobrol, sharing-sharing, wah, ini kok karena ketemu satu nih, obrolannya sama. Iki baru ide yang dia pikirannya nih. Lah jangan-jangan di luar sana juga akan ada orang yang punya pemikiran seperti kita juga, gitu. Dan jadi 1 lawan 1 itu kita jadikan wadah untuk mempertemukan orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Ini ketemunya orang siji. Liane ono gak ya sing dia pikiran seperti ini, seperti itu. Dan ternyata satu nyambung, terus mulai jalan dari sedikit demi sedikit, ternyata ada satu lagi, ternyata ada toh, akhirnya itu jadi bisa sharing satu sama lain. Masih ingat nggak momen pertama kali tampil
satu lawan satu Momen di mana? pertama kami di mana? Oh, di Lumintu. Ya. Lumintu. Iya. Sebuah ini ya. 2023. Kafe. Ya, kita dari kafe ke kafe. Dari kafe ke kafe. Nah, sementara itu mungkin perkembangannya ya Tahun berapa itu? 2023. 2023. Jadi sudah berjalan sekian lama lah. Dan kayaknya bersambut ya. Saya yang bersama. Teman-teman Ya, yang dulu murid jadi teman mungkin. ya, Atau- Bener. Nah, ini kan satu lawan satu. Terus tadi menyampaikan katanya untuk menteraih. Artinya sebenarnya potensi Bojonegoro cukup banyak. banyak sekali. Cukup. Dan teman-teman ini memantiknya gitu ya. Menghidupkan dengan langkah kecil dan untuk mereka supaya berkarya. Iya. Ya. Tantangan awal seperti apa waktu buat satu lawan satu? Pasti kan beda. Dan Ya. seniman kan biasanya agak-agak ini punya Begitu ya. Hmm. Untuk mencetuskan awal itu memang kita kok apa sih seneng gak ya maksudnya Iya. enggak ya. Betul. ada bayangan itu sebenarnya. Iya, iya. Tapi dengan pengalaman kita yang senengannya memang dablek, ya Dablek. ya urus, kita semuanya Nggak lebih kita karya. positif aja, Iya. kita berkarya kok, Iya. nggak mencuri, nggak merampok, Iya. ya kan, akhirnya ya jadilah momen pertama itu. Memang sangat menarik ketika akhirnya ya berkembang terus bergulir dari omong ke omong teman-teman yang punya karya aku ikut. Nah itu Aku juga punya, aku ikut dong. Oh gitu. Iya. Tapi ada juga nggak? Ini kan karya mereka masing-masing ya. Apakah awal-awal mereka juga sudah punya karya ataukah memang aku pakai lagunya ini dulu sih, boleh nggak? Atau seperti apa? nah itu memang di satu lawan satu ini memang harus karya sendiri. Harus karya sendiri. Jadi Dan- itu menguatkannya. Iya, dan secara teknis kan di era yang serba maju ini lah mas, menurutku juga proses kekaryaan ini kan jatuhnya bisa jadi industri baru juga, salah satu kecabangan dari industri kreatif juga. Saya rasa ketika nanti ke depan kalau memang bisa dikatakan bisa jadi nilai ekonomis tersendiri, terutama buat teman-teman yang berkarya. Harapannya itu. Nah terus apalagi dalam proses pengkarya itu juga bukan melulu kalau karya sendiri, kalau pakai karya orang lain berarti kan yang orang lain itu kan yang pengkarya atau mas? Karya. Lah kenapa nggak orang lain ini aja yang didatangkan? Kenapa harus misalnya nih kayak tadi kan mas, kalau misalnya pakai karya orang lain dulu, lah ya orang lainnya itu toh ya. Lainnya sih kenapa gitu? Iya itu toh kan yang jadi itu. Artinya memang benar-benar membangun ini ya, kemandirian. Ya, Ya, itu dibangun ini. Iya, membangun ekosistem yang Jadi, seperti itu. Bagaimana sebuah momen ini membangkitkan teman-teman untuk menciptakan sebuah karya dan itu bisa diterima oleh kalangan kita sendiri baru nanti bergerak Iya, ke luar. harapannya bisa. Ya, itu menarik dan mungkin di antara Anda juga punya karya-karya yang selama ini mungkin tersimpan. Karena banyak juga. Iya. Saya masih ingat Tom Juli buat lagu Petani Jiwa itu kan butuh bertahun-tahun, 2 tahun nggak? Ya, memang konsepnya lama. Konsep 2005. 2005. Ya. Wah, Konsepnya lama sekali dan baru lahir di tahun 2000 berapa itu? 19 awal seperti itu. Jadi lama. Lahirnya. Jadi menyetubuinya mulai tahun 2005, lahirnya 2019. Bukan lagi ini udah kebablas nih. Karena itu kan anak kita, jadi buah hati. Iya. Iya. Kita sebagai ibunya, kita sebagai bapaknya, kita yang merawat itu lebih berat daripada rumah tangga. Oke. Ya, kalau musik sendiri, Om Yuli itu sebenarnya apa ya? Aliran apa sih musiknya? Balada atau kan? Kalau saya pribadi memang pengaruh dari apa yang saya dengar dari masa kecil. Jadi
ketika bangun tidur saya itu sering diperdengarkan lagunya Happy, Iwan Fals, Gromblo, ada itu apa, Leo Christie, ada. Tapi kalau mirip banget sama lagu saya. Itu yang saya dengar dari kecil, sehingga sari-sari itu tertanam di benak otak, sehingga apa yang saya lahirkan itu ya mungkin ada gennya itu. Iya. Kalau Mama sendiri, kalau bicara aliran gitu, rock atau apa gitu? Enggak sih, kalau saya nggak mau spesifik ke seperti itu. Bikin suka, arahnya mau dibikin gimana, ya sedapatnya. Cuman kalau dari cenderung kemana sih kalau musik gitu? Kalau saya sih populer ya, jatuhnya ke lagu-lagu populer aja. Campur. Tapi ada ya siapa idola gitu? Sosok yang menginspirasi lah, bukan? Sosok yang menginspirasi. Kalau dulu kalau dari kecil saya sering dulu diperdengarkan ya lagu-lagunya Frankie sama almarhum ibu saya dulu gitu. Frankie Sahilatua. Perjalanan. Iya. Kayak lagi-lagi. Gitu. Iya. Menarik. Nanti kita akan ngobrol bagaimana sih perjalanan 1 lawan 1 ini bisa bertahan sampai detik ini, sekira 3 tahun sudah. Iya. 3 tahun. Terus tanggal 14 besok ini kita akan menggelar lagi di sebuah kafe satu sisi. 1 lawan 1 di satu sisi. Sisi kanan atau kiri? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Momen itu terus bagaimana menciptakan sebuah semangat untuk anak-anak atau mungkin teman-teman yang ada di Bojonegoro. Pada terus hanya dari nol menjadi lebih baik. Ya, masih di dari nol menjadi lebih baik, dan kita masih barengan 1 lawan 1 bersama Om Yuli dan juga Om Mamat. Kita tadi sedang ngobrolin tentang bagaimana latar belakang, ternyata yaitu tadi 1 lawan 1 itu kok saya jadi ingat sama ini, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Iya. Itu zamannya Rasulullah kayaknya. Oh, nyambung bersama juga. Sama pun juga sama. Begitu. Kita ya bangsa kita sendiri. Oke, kalau bicara tentang tadi kan 1 lawan 1 harus karya sendiri. Iya. Dan kalau boleh tahu nih, karya Om Yuli sendiri apa sih? Iya. Atau mungkin ada berapa? Kalau saya sudah mengawali beberapa tahun yang lalu, memang saya rekod itu sudah ada sekitar 68 karya. 68 karya. Bisa dilihat di YouTube, Spotify, semua platform digital sudah masuk. Sudah masuk ya. Ya. Itu, boleh tahu namanya biar di Yuli Sedeng. Yuli Sedeng Art ya. Iya, Yuli Sedeng ya. Art itu kan ya seni ya. Kalau Yuli Sedeng aja sudah muncul di situ ya. Jadi memang untuk mendokumentasikan saja. Nggak khawatir dicuri? Saya nggak perlu khawatir. Kalau mau dicuri ya mau. Saya jadi ingat itu. Selain itu punya apa catatan-catatan musiknya dari tahun ke tahun dan dimasukkan di peti. Jadi sudah multi platform gitu ya. Jadi karya sudah multi platform, dan karya apa yang paling yang berkesan? Yang banyak pendengaran ya Petani Jiwa. Termasuk saya yang dengar. terus 68 ya, 68. Itu berarti belum satu album gitu. Apakah sudah ada yang satu album? Kalau saya buat album, memang itu kan album kan untuk memilah ya, artinya biar ada tajuknya. Itu memang sudah saya buat album Petani Jiwa sama Untuk Negeriku. Jadi di album itu ada 2, yang lainnya single. Belum saya kelompokkan. Nanti ada mungkin hit-hitnya atau yang disukai siapa pemirsa itu mungkin saya buat 20 hit misalkan. Sementara radio ya hits
kayak itu. 20. Kasih. Terus kita ke Om Mamat. Kalau Mamat Saya juga ada beberapa sudah berkarya dengan nama Sunaryono. Sunario. Iya, itu ada 2 single yang saya keluarkan, terus terlibat bikin band juga. Itu juga sudah ada 1 album. Sekarang lagi hiatus sementara. Cuman dengan seperti itu maksudnya kita juga saya sendiri secara pribadi tidak berhenti karena juga terlibat di beberapa karya teman-teman lain. Jadi Ada kolaborasi. Di Satu Lawan Satu ini juga selain mengajak teman-teman untuk berkarya, juga kita juga menjadikan Satu Lawan Satu ini bisa jadi tempat wadah untuk teman-teman yang memang punya keterbatasan di situ, Mas. Ya. Misalnya, aku iso gawe lagu, aku iso nyanyi, tapi aku gak kesulitan untuk main alat musik, ada kan seperti itu. Atau sebaliknya, aku iso main musik tapi aku kangen gawe lagu, ada juga seperti itu. Nah, jadi di proses Satu Lawan Satu itu juga ada kegiatan bedah karya juga. Jadi misalnya Mas Iwan bikin lagu, wah iki laguku enaknya dipiekno ya, nggak cuma Artinya Satu Lawan Satu tidak hanya manggung aja. Di situ ada ruang ada ruang diskusinya itu yang bahkan ruang konsultasi lah. betul, itu yang justru Ini dia. lebih kita ini Kalau kan di situ. itu yang kita Kalau dulu kan ada konsep tahun 2000 kan ada konsep klinik, coaching klinik kita beda. Iya. Jadi itu menarik membahas tentang gitar, tentang vokal. Itu proses produksi itu seperti apa, itu yang kita bawa sebenarnya. Itu ya menariknya. Jadi setidaknya bisa sedikit mengurangi kekhawatiran, aku nak bilang piye ya, proses produksinya seperti apa ya. Kadang kan mikirnya teman-teman kan masih mahal Dan lain-lain. Padahal teman-teman sudah membuktikan dengan alat sederhana. Yang penting simpen aja gitu ya. Kalau Yuli sebenarnya apa sih tips trik dalam melahirkan 68 karya itu? Ini memang gila, produktif sekali. Ada banyak cara, Mas. Dan kita kan memang menggantungkan mood ya, keinginan hati, pikiran dan rasa itu harus disatukan. Ya. Tapi itu pun tidak selamanya begitu. Artinya kalau kita terbiasa itu ya akhirnya nggak jadi soal kapanpun dimanapun. Nah mungkin bisa lewat dari lirik atau mungkin dari punya nada, misalkan kita simpan di HP gitu, kita pegang ada satu, terus baru kita isi dengan lirik-lirik yang kita tulis seperti puisi itu, itu mempercepat ya. Sehingga saling merangkai komposisi. Nah, itu. Kalau pemohon Sebenarnya mungkin nggak jauh beda ya. Hanya saja di Satu Lawan Satu ini kita ngajaknya bukan cuma dari teman-teman pengkarya yang kita ajak share diskusi, tapi juga ada rumah-rumah produksi. Nah itu maksudnya kita memulai dari Satu Lawan Satu untuk bisa mengkomunikasikan agar bisa jadi satu sinergi, satu pengkarya, karya mau dibawa kemana, tempat produksi juga secara nggak langsung juga bisa berperan. ya. Ada sama-sama hidup. Itu baru ngomongin audionya, visualnya juga. ya kan. Ya, video klip itu menarik juga. Nah, jadi kan di Satu Lawan Satu mulai dari langkah yang kecil, memberikan ajakan, ayo dari 3 elemen ini aja sudah bisa menumbuhkan Ekonominya. Industri kreatifnya, bukan ngomong ekonominya dulu, industrinya dibikin dulu. Kreatif dulu, ekonominya menyusul. Kan orang nggak datang yang tahu. Iya. Dan turunan dari
musik banyak tadi saya sampaikan. Jadi kalau apa tadi visual juga, bahkan nanti ke model juga ya. Iya, kan betul. Apa videografer. Videografi. Kan banyak yang terlibat nanti akhirnya. Mulai dari satu dulu nih, banyak videografer, modelnya, Artinya aktor juga terlibat. ini Banyak. tidak hanya ngumpulin seorang seniman saja ya, tapi bisa juga foto videografer juga. Memang Berdampak. ya. Maksudnya kalau bisa dampaknya harus seperti itu ke depannya. Pengennya itu. Enggak cuma sekedar ayo gitu. Nah, biasanya seorang seniman itu kan macam-macam ya. Ada mungkin dia hanya bisa main musik aja, terus mungkin hanya bisa nyanyi aja. Kalau teman-teman di satu lawan satu itu, apakah memang kalau Billy sih memang semuanya bisa ya? Teman-teman seperti apa? Ya memang ada beberapa kendala. Kita membantu ya, membantu apa sih kesulitannya misalkan. Oh ini bagaimana cara take vokal dengan bagus? Kalau saya gini, coba toh, kemana ya di rumah saya bisa. Jadi sederhana itu. Atau kita ketemu di mana di sambil ngopi membahas masalah juga. Jadi akan jadi workshop kecil, pembicaraan yang memang mengarah ke sana. Oke. Menarik ya. Jadi ini nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Kira-kira ke depan seperti apa sih satu lawan satu ini? Apakah 2026 ini akan ada sebuah inovasi baru ke depan? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Ya, mantap terus hanya di dari nol menjadi lebih baik. Oke. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik dan masih barengan satu lawan satu. Kita ngobrol tentang musik di Bojonegoro dan beliau-beliau yang sudah konsisten men-trigger teman-teman membuat karya masing-masing. Dan tadi kita juga sudah ngobrolin tentang menciptakan lagu dari apa, tapi ternyata tadi jadi mengkomposisikan ini ya beberapa bahan kayak masak itu mengumpulkan terus dibuat tidak seperti itu. Nah kalau bicara musik dari tahun ke tahun kan selalu berubah. Saya masih ingat saya pertama kali di Bojonegoro tahun 2005 itu saya masih di radio swasta gitu. dan itu kami sering menggelar event lokal ya. Jadi festival band bersama sponsor itu. Kalau dibandingkan tahun ke tahun, saat ini seperti apa sih? Kalau menurut hemat saya, ya perkembangan apapun itu dinamis. Artinya kita itu menyesuaikan zaman dan teknologi. Ya, ketika masa kecil saya di era-era 80-an sampai 90-an itu memang betul-betul pure dari folk ya. Artinya banyak tumbuh kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung dengan gayanya masing-masing itu banyak sekali, dan event pun juga bikin banyak digelar. Ada senior, ada musik kreatif. Nah, di sini di radio juga ada. Saya pernah ikuti bintang radio. Iya. Nah itu tahun 80-90. Nah, tapi masih relevan nggak ya kalau dibuat saat ini? Mungkin masih, cuma kita harus meramu lagi. Nah, dengan ini ya kemasan baru. Dengan kemasan yang berbeda. Oke. Gitu. Ya, kalau saat ini tahun 2000-an. Iya. Masih ini ya tahun 2000-an mungkin masih di apa studio. Iya. Studio musik ngantri gitu ya. Iya. Itu menariknya tentang musik itu. Dan masih pakai kaset. Mungkin sudah ada sih ya yang apa CD tapi ya masih terbatas. Terbatas, nggak semua orang. Agak mahal. Iya. Oke. Nah, kalau ke depan atau mungkin tahun-tahun saat ini Om Muhammad sendiri melihat seperti apa? Apakah memang masih ada peluang untuk bermusik? Ya kalau era kan kalau di musik kan sebenarnya dinamis ya. Ya seperti yang disampaikan juga sama Mas Jody bahwa di setiap zaman itu otomatis akan ada teknologi yang mengikutinya. Di era saat ini, kita bicara saat ini,
em, para pengkarya musik justru peluang itu terbuka lebar, dan menurut saya juga semua bisa punya peluang yang sama. Di era saat ini kita melihat di satu dekade terakhir bermunculan karya-karya grup-grup indie di Bahkan mana-mana. dari lokal-lokal ya. Benar. Dari Jawa Timur Tumbuh sendiri. lokal heroes baru Gitu. yang mungkin dulu di zaman sebelum itu kita berpikir wah bikin karya jadi di musik kita harus ke Jakarta kemana rilis Ke sana. Australia gitu. Ya. Jamrut itu di Australia itu kawan. Bisa sampai begitu. Bahkan internasional ya. Kalau kita di Italia, Kita ada Ya itu. Ini kan dengan era digital saat ini memungkinkan kok bagi semua orang untuk bikin karya di mana saja dan kapan saja. Artinya saat ini peluangnya lebih besar ya. Iya. Besar. Peluang, kesempatan. Kalau bicara bukan usaha sih, apapun itu kan harus ada analisa SWOT katanya. Betul. Ancaman. Nah kalau bicara ancaman nih, Nah. ancaman itu menarik juga musik. Karena saat ini semua orang kadang sudah bisa buat musik. Oke, ya. Dengan sebuah aplikasi kita nulis aja tuh. Bahkan prom aja, buatkan musik yang berceritakan tentang cinta. Dan ini kan musiknya seperti ini. AI, Ya. artificial intelligence. Ya. Kalau gadget seperti apa? Saya menyambut dengan senang hati ya karena itu Gembira. adalah, iya, karena itu adalah bentuk dari pengembangan teknologi yang mau nggak mau kita harus menelan dan harus menerima, bukan menafikan atau menolak, tapi juga harus kita kolaborasikan. Banyak teman-teman, mungkin saya sendiri, tapi belum sempat saya lakukan untuk AI itu saya jarak lewat AI belum. Cuman tidak tahu nanti ya kita tahu namanya kebutuhannya berbeda-beda, sehingga AI itu saya anggap produk yang menjembatani sebenarnya dari pencipta yang memang dia jaksa main musik, jaksa nyanyi, tapi pengen gaya lagu, itulah adanya. Ya. Tapi bagaimanapun kalau menurut saya karya itu manusiawi, karena akal, budi, cipta, karya, rasa. Nah, itu yang tidak ada. Ya. Kalau mau melihatnya seperti apa? Ada cukup menarik sebenarnya soal AI ini ya. Jadi bagi sebagian juga mengamini bahwa AI itu menjadi sebuah ancaman, iya. Jadi sebuah tantangan baru, iya. Ada juga yang menjadikan ini berkah, juga ada. Banyak. Kalau dari hemat saya juga bagaimana kita bijak menyikapi itu aja sih sebenarnya. Sama seperti yang disampaikan Pak Yuli, kembali lagi yaitu tadi karya itu tumbuh dari itu tadi Cipta rasa karsa, akal budi, itu kan yang bicara di sana. Kan ada nih yang memang kalau AI dibikin dengan prompt dan lain-lain, rasanya apakah benar-benar luapan rasanya mewakili itu jiwa kita. Nah, itu kan dalilnya. Itu ya. Iya. Tapi boleh-boleh aja sih kalau mau buat. Bagus. Ya, makin kesini makin bagus. Iya. Hebat. Sebenarnya tidak hanya musik aja, radio pun sama. Iya. PO, voice over. Yang biasa saya jualan itu. Itu pun terdalam. Jadi agak-agak parah sih memang. Tapi kita selalu ingatkan, kalau itu gak ada jiwanya. Iya. Kalau seniman atau mungkin seorang voice over itu kan nggak selalu sama kan, hasil karya yang dibuat kan nggak selalu sama. Tapi kalau ya kan masih sama. Kalau promptnya sama, nulisnya sama, insya Allah hasilnya akan sama. Artinya tadi ya, mirip. Apakah AI sudah bisa mewakili emosi itu? Pertanyaan kan di situ. Iya. Jadi tidak perlu kita perangi,
Kita juga nggak harus fanatik banget sama gitu ya. Tapi Karena memang siapa tahu ke depan bisa kolaborasi gitu. Betul. Ini sudah ada kolaborasi. Beberapa ada saya harus memvokali dengan iringan dari AI. Ada beberapa bukan dari keinginan saya, tapi saya diminta. Ya, tidak apa-apa. Saya senang hati. Mau mereka berkarya. Daripada diem gitu kan? Ya, daripada diem. Lebih baik. Saya senang sekali. Dan saat ini kan anak-anak musiknya Gen Z dan sebagainya itu kan pengennya instan, cepet, murah gitu. cepat murah. Tapi menghasilkan. Bisa. Manusiawi banget. Cover sudah banyak sekali Dan tidak kena royalti juga. ada yang juga. itu kan resiko. Resiko. Bagaimana sang pencipta itu mengaidikan karyanya. Kalau diaidikan dengan dialihkan dolarnya langsung ke pencipta, ya ada yang memang di apa namanya di banned. Ya, kepenat sama akunnya itu. Ya, menarik ya. Jadi kita ngobrol tentang satu lawan satu, larinya kemana-mana. Tapi itulah kondisinya saat ini. Nah, 2026 ada nggak resolusi ke depan satu lawan satu khususnya? Resolusi 2026 ya. Sejauh ini yang cukup jauh ya ini ya. Sejauh ini yang cukup jauh itu sudah cukup jauh. Dari yang awalnya cuma berdua mulai tumbuh kenal ada pengarya-pengarya baru. Harapannya ke depan bisa dipertemukan lebih banyak lagi. Tumbuh pengarya-pengarya yang baru Dari Bojonegoro khususnya. Dan juga banyak makin banyak lagi teman-teman yang produksi. Mungkin suatu saat bakal tumbuh rumah-rumah produksi baru. Kalau di Bojonegoro, boleh tahu nggak? Rumah produksi itu ada cukup banyak atau memang hanya ada beberapa? Ya, Musik. ada berapa? Ada berapa? Di kota ya? Ya. Mungkin di atas 5, di bawah 10. Di atas 5 sudah. Oke. Berarti Sudah sudah bagus. bagus untuk ini. Jadi paling tidak buat teman-teman pengarya nggak perlu takut kok. Di sini ada tempat untuk produksi itu ada. Kalau jadi resolusi ke depan, khususnya untuk satu lawan satu. Ya, kalau satu lawan satu ke depannya saya itu juga banyak berharap di generasi muda-muda ini yang punya talenta itu segera bergerak gitu. Jangan kasih kendor. Iya. Mumpung masih hidup-hidupnya. Kalau sudah seman-seman kita hidup. Iya, kembali ke dunia. Iya, kembali. Itu saya. Untuk kenang-kenangan anak cucu kita itu aja. Udah dia. Mau Bahasanya- populer, mau viral, monggo itu urusan Tuhan. Gitu. Yang penting buat dulu karya. Iya, betul. Oke. Itu kan kita sudah ngobrolin tentang satu lawan satu, sebuah event yang bisa Anda ikuti ya. Anda ikuti. Gratis ya? Gratis. Gratis. Syukur-syukur bawa alat sendiri. Kalau nggak punya alat ya udah, Ya. berangkat aja lah. Iya. Tapi yang penting karya sendiri. Karya sendiri. Ini kapan mau Kita gelar tanggal 14 Februari. 14 Februari. Hari Di mana? Jumat di satu sisi. Satu sisi lokasi. Kami di Jalan Untung Suropati. Jalan Untung Suropati. Jam Jam 7 jam 7 malam. Ada ini nggak? Medsosnya nggak? Satu lawan satu. Ada di Ada. IG. Di IG ya. Jadi Anda cari di sana, nanti bisa ikuti. Dan kalau mungkin mau daftar juga silakan Iya, oke, langsung bisa di komen-komen. komen-komen ya. Nah, pasti ditanggapi. Iya. Kabupaten. DM komen tanya apa langsung. Mantap. Ini generasi milenial lah. Tidak tahu. Oke, jadi Anda bisa gabungan di satu lawan satu. Ini asli Bojonegoro, munculnya di Bojonegoro dan semoga ke depan bisa berkembang lagi. Oke, terakhir mungkin Ya. ada pesan-pesan
saya rasa cukup dan tetap terus berkarya, bergerak, semangat, gas. Omongan ada? Jangan malu untuk berkarya. Jangan bawa. Oke. Baik, terima kasih Om. Sukses ya dengan karya-karyanya dan juga Terima kasih tentunya. Mas Iwan dan dari nol, semoga lancar dan mengudara terus. Dan nol menuju lebih baik. Amin. Ya, itu Kak, kita sudah ngobrol dengan dua sosok luar biasa dari Bojonegoro. Terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaan Anda sampai detik ini. Anda sudah ikuti nonton sampai tuntas. Jangan lupa untuk bagikan. Siapa tahu momen ini menjadi trigger seperti tadi Mbak Yuli dan juga Pak Ahmad sudah sampaikan bahwasanya kita tidak perlu malu untuk berkarya dan jangan pernah lelah ya. Terus berkarya, masalah hasil mau urusan belakang. Terima kasih. Iwan pamit dari nol menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.